Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kepada hadirin peserta kuliah Ilmu Kesehatan Hewan dan Peternakan di Meyer Laboratories, pada hari ini tanggal 6 Agustus tahun 2024, saya Dr. Muhammad Burhan akan menyampaikan secara umum tentang penyakit cacingan pada hewan ternak ruminansia, yaitu sapi, kambing, domba, dan kerbau. Karena kalau secara spesifik pernah saya sampaikan semua secara mendetail. Tapi insya Allah akan bermanfaat pengertian umum ini khususnya bagi peternak awam. Jadi macam-macam cacing pada hewan ternak sapi, kambing, domba, kerbau ini jenisnya sama. Karena ini sama-sama hewan memamah di biak atau ruminansia. Jadi yang pertama adalah cacing yang paling perlu adalah cacing hati. Cacing hati. Cacing hati, nah ini kalau istilah latinnya atau ilmiahnya fasciola. Fasciola, ada hepatica, ada gigantica. Nama penyakitnya namanya fascioliasis. Fascioliasis. Jadi ini mas selalu ada pada hewan ternak sapi, kambing, kerbau, dan domba. Selalu ada, selama tidak dikasih obat cacing pasti ada. Kenapa? Karena ini memang selalu ada di lingkungan, yaitu di mana? Di rumput yang mengandung siput atau bekicot. Itu ilunya atau lendirnya daripada bekicot ini membawa telur cacing. Hampir semua rumput pasti mengandung telur cacing. Artinya hampir semua rumput ada bekicot atau ada siput. Jadi dengan sininya pasti akan selalu ada telur cacing hati. Kemudian genangan-genangan air. Genangan air di sekitar kandang. Ini selalu ada telur larva cacing hati selalu ada. Makanya tingkat kejadiannya fascioliasis atau cacing hati ini adalah mencapai lebih daripada 70%. Makanya pemberian obat cacing wajib bagi setiap hewan ternak ruminansia. Karena hati ini paling penting fungsinya. Karena apa fungsi hati? Fungsi hati itu untuk mencerna makanan setelah diabsorpsi, mendetoksifikasi atau menetralkan racun, menghasilkan enzim-enzim pencernaan, menghasilkan termasuk katakanlah sel darah merah, itulah hati. Di hati ini makanya kalau terjadi penyakit cacing hati pasti akan terjadi anemia, gangguan pertumbuhan, gangguan reproduksi. Jadi kalau betina rata menjadi katakanlah infertil atau susah untuk bereproduksi. Kemudian cacing yang berikutnya adalah cacing pencernaan atau cacing gelang. Cacing gelang itu ada di saluran pencernaan. Ini bisa terjadi di usus. Ini juga merugikan. Kenapa? Karena dia akan sebagai parasit, dia akan menyerap sari-sari makanan yang harusnya dibutuhkan tubuh, dia malah dimakan oleh cacing. Makanya pasti terjadi gangguan pertumbuhan. Nah, kemudian ada lagi cacing paru atau namanya Dictyocaulus. Dictyocaulus. Ini rata-rata kalau cacing paru ini di domba. Kayaknya di domba. Jadi kadang domba sering batuk tapi enggak ingusan. Itu batuk-batuk bersin tapi tidak ada ingus. Itu karena ada cacing. Nah, kemudian ada lagi cacing di mata. Di mata yang suka belekan,
kalau berair itu adalah cacingan. Nah, kemudian ada lagi cacing namanya cacing kremi pada anus, pada rektum, pada anus. Jadi kalau ada sapi khususnya ini ya, kalau domba jarang, sapi kemudian di anusnya itu banyak lalat nempel, kemudian dia luka-luka, ini ada cacing kremi, trichuris namanya. Oxyuris trichuris itu cacing kremi. Nah, cacing ini sangat merugikan. Jadi gejala klinis daripada cacingan satu, bulu kusam. Bulu pasti kusam, terutama pada tengkuknya. Pada tengkuk, kalau sapi akan nampak sekali. Kemudian badan akan kurus. Badan akan kurus. Kemudian anemia. Nafsu makan tetap normal. Kemudian kalau betina rata terjadi hipofungsi ovari atau fungsi ovarium ini menurun sehingga mengakibatkan infertil atau siklus reproduksinya tidak normal atau memang dia tidak melakukan siklus reproduksi. Jadi tidak estrus, tidak birahi. Nah, birahinya sapi ini kan setiap 21 hari sekali. Nah, kalau sapi itu katakanlah cacingan, biasanya dia kadang-kadang birahi, kadang-kadang enggak. Atau kadang-kadang birahi tapi dikawinkan tidak jadi. Karena ovumnya tidak terbentuk, folikel ovarium tidak terbentuk dengan baik. Nah, kemudian selain itu kalau pada sapi perah ini produksi susu menjadi menurun. Kalau pada sapi potong pertumbuhan berat badan menjadi terhambat. Kalau pada sapi perah produksi susu menjadi menurun. Atau kualitas susunya rendah, lebih encer, itu total solid. Jadi kan susu itu kan air ada lemak, ada protein. Jadi lemak proteinnya itu kurang. Kalaupun volumenya banyak, tapi dia encer, karena terjadi cacingan. Nah, kemudian kalau secara klinis gitu pada mata ini namanya konjungtiva mata ya. Pada konjungtiva mata ini warnanya menjadi pucat. Ini kalau normal warnanya kan pink. Jadi karena cacingan ini menjadi pucat. Lama-lama kalau karena cacing hati, fasiola, itu karena memang anemianya tinggi, metabolisme makanan juga gagal atau terhambat, itu lebih parah menjadi ikterus. Ikterus itu kekuningan, penyakit kuning. Nah, kalau bedah bangkai, hati ini menjadi bengkak, berkapur, ada bintik-bintik putih. Kalau jadi menyumbat pembuluh darah di dalam hati. Nah, sehingga lemak ini kan diemulsikan sebelum dimetabolisme menjadi energi itu dengan empedu. Empedu dihasilkan oleh hati. Nah, akhirnya terjadi timbunan lemak. Ini lemak banyak. Nah, tapi kalau hatinya bagus, tidak ada cacing, ini lemak ini dirubah menjadi energi. Tapi gara-gara ada cacing, ini lemaknya menimbun di mana? Di hati, namanya fatty liver syndrome. Jadi hati akhirnya terbungkus oleh lemak. Nah, itu paham ya? Itu. Kemudian anemia sudah, semuanya sudah, jadi bisa seperti itulah. Kemudian pengobatan. Nah, pengobatan itu paling efektif kalau pada cacingan di sapi, kambing, domba itu obatnya adalah albendazole. Zat aktifnya adalah albendazole. Itu paling nggak ada yang menang. Apapun mau ivermectin maupun apa, dia murah tapi ini paling menang. Karena ini paling efektif membunuh cacing hati dan semua cacing belang. Ya, contohnya kalau obat Meyer ini seperti ini bagus. Bagus nanti kalau jualan ini kan Albenmed. Ini Albenmed C12,5%. Jadi ini komposisinya 12,5%. Jadi per 1 ekor sapi dewasa dengan berat kurang lebih 300 kilo. Ini kan 30 mili nih ya. Ini untuk 1 ekor sapi dewasa dengan berat
kurang lebih 300 kilo. Memang untuk bakalan. Nah nanti pemberiannya diulang setelah 2 minggu. Karena obat ini bekerja kurang lebih sampai 9 hari sampai 2 minggu. Paham ya? Nah, kenapa diulang 2 minggu? Biar tuntas, artinya semua cacing terberantas. Khususnya untuk bakalan sapi potong maupun sapi perah yang akan menjadi bakalan. Kalau sapi perah kan bakalan itu sifatnya darah. Darah beratnya sekitar 350, 375. Bakalan sapi potong juga sama, sekitar 300 sampai 325, 350 gitu. Nah ini satu botol lebih dikit lah. Jadi pokoknya ini 1 mili per 10 kg berat badan. Jadi kalau untuk kambing domba, bakalan domba itu rata 15 kilo. Nah ini 1,5 mili sampai 2 mili. Ya kalau amannya 2 mili aja bakalan domba itu, ya enggak, itu sekitar 2 mili. Ini bakalan domba yang umurnya kurang lebih kalau di domba Garut itu ya sekitar antara 6 sampai 8 bulan lah. Bakalannya itu berat badannya sekitar itu, tapi yang bagus ya, 6, umur 6 sampai, tapi kalau mau bakalan yang sesungguhnya itu kalau domba Garut itu ya ideal itu setelah umur 1 tahun. Karena kalau masih di bawah 1 tahun itu masih bentuk rangka. Kalau udah di bawah 1 tahun, kalau pas 1 tahun, ini berat domba Garut ini udah kurang lebih mencapai, yang bagus mencapai 30 kilo. Jadi kalau domba Garut ya, tapi kalau domba yang tadi kurang bagus tadi 15 kiloan ya. Kalau domba Garut yang bagus ini sekitar umur 1 tahun sekitar tercapai 30 kilo. Ini hanya butuh 3 mili, tapi manfaatnya seperti itu. Jadi ini bisa, Albenmer ini bisa untuk berapa? Untuk 10 ekor domba dengan ukuran 30 kilo. Kalau katakanlah ini beratnya cuma 16 kilo, ini bayangkan bisa berapa? Bisa 30 dibagi 15, berarti bisa 20 ekor. Tadi bisa 10 ekor, mohon maaf bukan kilo. Tadi kalau beratnya 30 kilo, ini bisa 10 ekor. Tapi kalau beratnya 15 kilo, ini bisa 20 ekor. Sementara harganya katakanlah nggak bisa 30.000 ya. 30.000 mahal-mahalnya, tapi bisa mengobati domba sebanyak 20 ekor. Jadi manfaatnya. Kemudian varian produk yang lain adalah obat cacing untuk sapi. Kalau untuk sapi itu biasanya pakai lolohan. Pakai ini boleh, pakai ini boleh. Sampai Bapak Ibu semuanya kalau zaman dulu saya memasarkan ini lumayan obat cacing ini. Jadi keunggulan yang puder ini, kalau pengalaman saya, ini sampai membunuh parasit, ektoparasit. Jadi ada kuris ini, keunggulannya yang puder ini, sampai yang kuris, kemudian ada kutil akibat parasit. Jadi kutil itu kan papiloma itu karena apa? Parasit, itu karena parasit yang menempel pada kulit. Ini pengalaman saya tanpa ivermectin saya, obatnya cukup obat cacing Meyer ini, puder ini. Semuanya ini efektif, obat Meyer ini. Jadi ini kan Bapak belum pernah saya sampaikan ya. Jadi kalau untuk mengobati cacing dan kuris pada sapi, pengalaman saya, itu paling efektif adalah yang puder ini. Dan aplikasinya mudah. Aplikasinya mudah, contoh kalau sapi perah atau sapi potong yang beratnya 400 kilo. 350 sampai 400 kilo. Ini yang putih nih. Yang warna merah. Albenmer C20 atau Albenmer C16. Ini sama aja. Karena apa samanya? Ini 20 gram, ini 25 gram. Ini kalau saya zaman dulu masih di lapangan, ini saya ribuan. Sekarang karena marketingnya kurang. Ini ribuan saya. Jualan ini saya ribuan. Nah bagusnya. Nah sampai lembur kalau saya jualan. Nah ini ya kan tanya saya nggak tahu ya. Jadi ini cukup dicampur sama lolohan. Dicampur sama konsentrat, kalau bahasa nasional lolohan ini sama konsentrat. Campur sama konsentrat, dia tidak berbau, rasanya juga ada manis asin ini ya. Nanti habis, nanti dalam 2 minggu, itu bulu langsung insya Allah 2 minggu kelihatan nampak. Ya semuanya plus minus, ya kalau ini dirasa enak. Tapi aplikasi paling mudah kalau di sapi, karena dia saya perah, saya potong selalu ada konsentrat, ini paling efektif.
Jadi kalau program contoh yang punya sapi perah atau saya potong 10 ekor, kasih ini setiap satu di tempat konsentrat atau lolohannya itu. Yang beratnya antara 350 sampai 400 kilo. Paham ya? Ini Albendamel C 20% atau Albendamel C 16%. Ini sama-sama efektif. Oke, bisa dipahami ya? Men, kalau ini untuk darah, jadi aplikasinya mudah. Untuk darah itu tadi sama dengan ini. Ini namanya Albendamel C 2000 ini. Albendamel C 2000 ini untuk darah. Kalau ini hanya untuk bobot sekitar 200 kilo. Paham? Jadi sama ini menang, ini kalau untuk berat badan. Kalau ini untuk 300 kilo, paham ya? Ini untuk 200 kilo. Jadi artinya kan bakalan juga ada yang kecil-kecil. Contoh sapi Bali, sapi apa ini, 200 kilo pakai ini. Paham ya? Untuk 200 kilo itu ya kalau sapi itu sekitar umur 8 bulan yang agak bagus sampai 1 tahun. Paham ya? Ini penting. Nanti Bapak Ibu semua ini posting ini obat ini saya pengalaman di Mekarwangi saya di Lembang. Mekarwangi saya langsung ke lapangan, kalau saya nyuntik ya apa. Itu saya obatin sapi-sapi yang parah-parah. Saya termasuk yang hipofungsi ovari. Sampai sekarang saya kalau di Garut ini masih kenceng. Karena kan rata-rata hipofungsi ovari, jadi gangguan reproduksi itu rata-rata karena cacingan. Jadi saya andalannya ini saya. Jadi yang terjadi gangguan reproduksi kasih obat cacing ini dulu. Sama kasih Primavit udah. Diulang setelah 2 minggu. Paham ya? Gitu ya. Nah kalau ini yang pedet. Nah, pedet juga kan sering diare itu di samping, jadi diare pada pedet itu rata-rata virus. Kemudian protozoa, kemudian bakteri. Tapi kadang-kadang juga bisa karena cacing. Nah ini obat cacing Albendamel C 1000 ini untuk pedet. Ini pedet bagus. Nah, ini dengan bobot antara 70 sampai 100 kilo ini. Bobot yang rata 70 sampai 100 kilo. Sama. Jadi nanti kalau pedet paling signifikan. Kenapa? Karena rata kusam sekali. Ya Mas Rekaya, sangat kusam. Ini sangat efektif. Nah, kenapa ini saya akan anggap semuanya? Sayang, ini ada produk ini sudah sangat lama umurnya. Dan dipasarkan padahal sangat membantu peternak. Jadi kadang-kadang kalau beli ivermectin juga mahal. Kalau ini kan nafsu makan memang langsung paling nampak. Ini. Tapi kalau ini kelebihannya memberantas ekto sama endoparasit, memberantas cacing sama memberantas kuris ini. Bisa pahami ya? Nah, jadi saya ulang lagi, ini untuk hakalan berat badan sekitar 300 kilo, ya 300 kilo. Kemudian kalau ini untuk sapi dewasa, yang gangguan reproduksi, yang gangguan pertumbuhan ini aja punya. Di puder ya. Kemudian kalau ini untuk bobot 200 kilo, ini bobot antara 70 sampai 100 kilo. Nah, nanti aplikasinya ini paling mudah karena cukup dicampur sama lohan. Ya enggak? Jangan ditabur, jangan hilang. Jadi jangan harus dicampur. Contoh kasih lolohan, misalnya kalau sapi beratnya 400 kilo, kali ngasih rata-rata 5 kilo. Enggak akan kerasa apapun, enggak akan kerasa obat. Langsung dikasihkan. Nanti insya Allah jadi itu semoga khususnya bagi Pak Agus yang masih baru ya, perhatikan, jadi artinya langsung bisa jualan obat cacing. Jadi manfaat, artinya bagaimana menyampaikan ke peternak nilainya. Contoh ini harganya 30.000, tempat 30.000. 30.000 misalnya 30.000 ini bisa mengobati 1 ekor sapi dewasa 400 kilo. Nah, sementara kalau seandainya sapi itu cacingan, itu kerugiannya berapa? Berat badannya yang harusnya sehari anggap aja bisa naik 1 kilo. Itu dia paling 0,6. Rugi 4 on. 4 on dikalikan berat badan hidup 50.000, berarti dia setiap hari rugi 20.000 per hari kerugian. Karena kalau dikasih obat cacing naik 1 kilo per hari, kalau cacingan dia hanya 0,6 kilo, artinya selisih 4 on. 4 on berat hidup dikalikan harga berat badan hidup 50.000 ketemu 20.000 per hari, dikalikan 2 bulan per bulan. 2 bulan 20 berarti 400.000. Sementara ini hanya keluar uang 30.000. Dan insya Allah pasti sini ya.
Artinya ini obat lama. Ini obat ini usianya semenjak Meyer tahun 2005. Cuman karena saya sudah tidak marketing lagi, itu jadi memang ini kurang dipasarkan. Tapi ini pengalaman saya paling bagus. Ya, kalau ini belum lama, tapi ini cepat karena dipasarkan. Tapi memang juga efektif. Ini jarang disentuh. Jadi itu yang saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu semuanya satu sisi bisa menjadi ilmu untuk kita, tapi satu sisi kita memberikan edukasi kepada masyarakat peternak, nilai manfaat obat cacing, dan yang insya Allah akan memberikan benefit, keuntungan bagi peternak dengan sedikit mengeluarkan uang untuk kebaikan kesehatan dari hewan ternaknya. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.